Wah, hari ini kita akan belajar mengenai sejarah internasional. Sejarah internasional yang dimaksud adalah sejarah internasional yang mempengaruhi dampak atau efek terhadap Indonesia. Di sini kita mulai dengan revolusi industri pada tahun 1769. Revolusi industri di Inggris adalah perubahan besar dalam proses produksi dengan menggunakan mesin yang sebelumnya dikerjakan dengan tangan atau tenaga manusia. Akibatnya, fungsi tenaga manusia untuk menggerakkan alat-alat produksi diganti dengan mesin-mesin yang digerakkan oleh tenaga uang. Hal yang terjadi di Inggris ini mempunyai dampak revolusi atau dampak perubahan di Indonesia, yakni penerapan liberalisme oleh Raffles dengan diterapkannya sistem sewa tanah atau land rent system. Kemudian revolusi Amerika. Revolusi Amerika terjadi pada tahun 1774. Revolusi Amerika ini mempunyai dampak yakni munculnya pengakuan HAM, memunculkan berbagai perlawanan terhadap kekuasaan penjajah, dan munculnya golongan terpelajar dan semakin luasnya hubungan antar bangsa. Lalu revolusi Perancis. Revolusi Perancis mempunyai dampak yang besar terhadap Indonesia. Minimal secara fisik kita bisa melihat dari Anyer sampai Panarukan, jalan tersebut diperintahkan oleh Daendels untuk dibangun. Daendels adalah kelanjutan dari pemerintahan Perancis yang menjajah Belanda, sehingga secara tidak langsung Perancis turut juga menguasai Indonesia. Dampak revolusi Perancis selain tadi jalan, Anyer dan Panarukan, yakni paham-paham seperti liberté, égalité, dan fraternité yang diusung oleh Perancis dalam revolusinya telah turut mengilhami para cendekiawan di Indonesia. Karena pengaruh dari revolusi Perancis itu, mereka pun bangkit dan menuntut kemerdekaan melalui organisasi-organisasi modern yang diawali dengan berdirinya Budi Utomo. Revolusi Rusia. Revolusi Rusia mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam perkembangan Indonesia. Paham sosialisme dan komunisme yang mula-mula muncul di Rusia akhirnya menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Paham sosialisme komunisme dibawa oleh Hans Nevlin. Hans Nevlin membuat partai yakni SDP, dan akhirnya melalui organisasi itulah paham komunisme disebarluaskan dan nanti akan bermetamorfosis menjadi Partai Komunis Indonesia. Revolusi yang di dunia inilah yang mempengaruhi efeknya ke Indonesia. Selain itu, terdapat juga 3 variabel penting, yakni ada perang dingin, perang bintang, dan revolusi bunga. Perang dingin adalah polarisasi kekuatan atau munculnya blok barat dan blok timur seolah-olah membagi dunia ini menjadi 2 kekuatan. Hal yang terjadi di Indonesia akibat dari perang dingin ialah Indonesia keluar dari PBB, dan yang kedua munculnya gerakan 30 September _PKI. Kemudian perang bintang. Perang bintang ini mempunyai pengaruh dengan perang dingin. Polarisasi yang dilakukan oleh 2 kekuatan yaitu blok barat dan blok timur, lalu muncul variabel baru bagaimana caranya untuk menguasai dunia, yaitu dengan menguasai antariksa. Kemajuan teknologi dianggap sebagai suatu hal yang penting untuk menjadi pemenang, hingga muncullah perang bintang. Dan yang terakhir adalah revolusi bunga. Revolusi bunga yang terjadi di Portugal mengakibatkan Timor Leste atau Timur Timur lepas dari Portugal dan akhirnya masuk ke dalam provinsi Indonesia sebagai provinsi termuda pada masa Orde Baru, yaitu provinsi ke-27. Peristiwa yang ada di dunia ini akhirnya mempengaruhi di Indonesia. Ini mungkin adalah salah satu efek dari globalisasi. Sebenarnya masih ada peristiwa-peristiwa yang lain seperti perang Afghanistan, perang Teluk,
kemudian Ikhwanul Muslimin dan lain-lain. Namun secara garis besar peristiwa-peristiwa yang sebelumnya tadi dijelaskan adalah peristiwa yang mempunyai dampak terhadap Indonesia secara langsung. Baik, untuk sejarah internasional cukup sampai sini. Kita bertemu lagi di kesempatan berikut. Terima kasih.